Minggu ini kita akan kembali balapan di Belgian Grand Prix. Nah, biasanya balapan Belgian Grand Prix ini diadakan sebagai pembalap pembuka setelah summer break. Namun untuk musim ini, balapan Belgian Grand Prix diadakan sebagai balapan terakhir sebelum summer break. Tapi ya oke lah ya, setidaknya kita masih bisa menikmati balapan di trek legendaris Spa-Francorchamps ini. Ya, meskipun belakangan ini citra Spa itu sedikit buruk karena beberapa insiden ya. Tapi semoga aja balapan nanti berjalan dengan lancar tanpa insiden yang mengerikan ya guys. Nah, seperti biasa gue ada voting. Kalian ingin gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian ingin gue bahas Belgian Grand Prix 2012. Nah, ada apa dengan Belgian Grand Prix 2012? Musim 2012 dikenal sebagai salah satu atau bahkan musim terbaik dalam sejarah F1. Di mana tahun itu terdapat 6 juara dunia dan satu yang di masa depan nanti akan menjadi Jordan dalam grid ya. Lalu persaingan saat itu juga cukup ketat dan banyak sekali cerita-cerita menarik di musim itu, termasuk balapan ini. Nah, qualifying itu cukup aneh ya. JB mampu mencetak pole position, disusul oleh Kamui Kobayashi di Saubernya, dan Pastor Maldonado di Williams ketiga. Tapi dia kena penalti dan membuat Kimi start di P3 di Lotusnya. Dan ya, Sauber saat itu mampu start posisi kedua, posisi kelima. Kalau sekarang mah, wah, start 2-5 juga. Dari belakang tapi. Nah, saat mobil itu berbaris di grid, masalah tampaknya sudah muncul bahkan sebelum balapan dimulai. Saubernya Kamui Kobayashi tampak berasap ya dan kepanasan di grid. Sebuah pemikiran yang mengkhawatirkan dan tidak menyenangkan bahkan sebelum balapan dimulai tentunya ya. Pastor Maldonado yang start ke posisi ke-6 ya, kemudian melakukan start setelah melepaskan kopling sebelum lampunya padam semua ya dan naik ke posisi 3 di belakang Kimi Raikkonen dan Jenson Button alias jump start. Buru-buru amat Lord, kayak ketinggalan pesawat aja. Dan sebagian besar pembalap terkejut lah ya melihat itu dan terganggu oleh start bagus aka jump startnya Lord Maldonado yang mencurigakan. Ia akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan saat mereka menuju belokan pertama. Dan ya udah, itu benar terjadi ketika Romain Grosjean membelok tajam ke sisi kanan trek, mendorong McLaren dari Lewis Hamilton ke rumput di sisi trek. Lewis kehilangan kendali atas mobilnya dari manuver ini dan menabrak bagian belakang Romain saat mereka mendekati tikungan pertama. Menjepret Romain ke belakang Sergio Perez juga di Saubernya dan kemudian meluncurkannya di atas memimpin kejuaraan standing saat itu Fernando Alonso juga ya. Sauber lain dari Kamui Kobayashi juga terjepit dalam hura-hura yang menabrak bagian belakang Ferrari Alonso ya yang tertabrak dan kemudian ditabrak oleh Lewis Hamilton yang tidak terkendali saat itu. Lord Maldonado juga mengalami kerusakan saat dia tertabrak dari belakang oleh Checo. 6 mobil rusak dalam kecelakaan start tersebut, dan dari 6 mobil itu hanya Kamui Kobayashi dan Pastor Maldonado yang bisa melanjutkan balapan. Aduh, Lord, udahlah jump start, langsung kena ulti kekacauan di belakang. Insta karma bener lah. Awalnya mengerikan tapi ya guys ya, dan bersyukurlah nggak ada yang cedera parah dari insiden ini. Karena insiden ini juga Romain kena race ban di Italian Grand Prix, di mana tuh balapan berikutnya. Dengan safety car keluar untuk memungkinkan para marshal membersihkan kekacauan di tikungan pertama, Heikki Kovalainen menemukan Caterham di posisi ke-10. Lumayan lah ya, di Caterham lagi main tuh. Sementara Nico Hülkenberg berada di urutan ketiga diikuti oleh rekan setimnya di Force India, Paul Di Resta. Kemudian Michael Schumacher dan Felipe Massa. Safety car masuk di akhir lap keempat, dan sekali lagi terjadi insiden lain di tikungan pertama ketika Heikki Kovalainen kehilangan kendali mobilnya dan terjun ke belakang. Ini lagi udah bagus-bagus juga padahal di P10 ya kan? Ya walaupun sama aja sih nantinya bakal turun lagi. Di depan, JB melaju untuk memimpin sementara. Dan Nico Hülkenberg mampu melewati Kimi Raikkonen untuk posisi kedua. Dan Michael Schumacher berhasil menggeser Paul Di Resta untuk posisi ketiga. Tidak dapat meningkatkan suhu bannya, Kimi kesulitan dan tertinggal di belakang Michael Schumacher juga. Kedua pembalap Red Bull saat itu sempat kehilangan waktu dalam kecelakaan tikungan pertama. Dengan Mark Webber di posisi ke-10 dan Sebastian Vettel di urutan ke-11. Namun, Asep melakukan beberapa manuver yang hebat melewati rekan setimnya ya, termasuk itu. Kimi juga berjuang untuk kecepatan dan dia juga masuk pit cukup awal yang sangat merusak harapannya untuk menantang pemimpin balapan saat itu, JB. Ini menempatkan juara bertahan Asep ke posisi ketiga, tepat di belakang senseinya Michael Schumacher yang penuh semangat berharap mendapatkan hasil yang kuat di Grand Prix ke-300-nya. Kedua juara dunia itu berduel selama beberapa lap hingga lap ke-19 ketika Asep berusaha melewati Michael pada posisi passing favoritnya, yaitu di tikungan bus stop, tikungan terakhir sirkuit ya. Michael bertahan dengan baik, tapi dia ya lock up gitu tiba-tiba dan mau masuk ke pit dan hampir menabrak Asep saat dia melakukannya. Manuver itu hampir membuat kedua mobil itu keluar dari balapan. Untung aja nggak crash ya kan. Gak asik lah pastinya kalau ngeliat murid dan guru nubruk ya kan.
Ya walaupun 10 tahun kemudian malah anak yang nyundul murid dari bapaknya. Memasuki tahap akhir balapan, Michael masih menempati di posisi ketiga secara signifikan di belakang Asep dan pemimpin balapan JB. Dan masalahnya Michael sekarang memimpin kereta dengan Kimi Raikkonen, Nico Hülkenberg, Mark Webber, dan Felipe Massa mengikuti di belakangnya. Kimi sempat menyalip beberapa kali tapi disalip balik oleh Michael. Namun akhirnya pada lap ke-34, Kimi mampu mengalahkan Michael Schumacher untuk terakhir kalinya melewati di Eau Rouge dan kemudian melanjutkan untuk menjauh. Michael dan Nico terus berjuang untuk posisi keempat, tapi Nico melewati Michael beberapa kali, tetapi seperti dengan Kimi Raikkonen, Schumi mampu melewatinya di Camel Straight. Namun, Michael Schumacher sedang berjuang dan akhirnya pun harus menyerah pada nasibnya dengan masuk ke pit untuk ban baru yang memaksanya turun ke posisi ke-7. Harapan dia untuk kembali ke pertarungan posisi keempat hilang juga ketika dia kehilangan gigi 6 dan terpaksa tertati-tati di trek selama sisa balapan. Ini bukan ending yang bagus di balapan ke-300-nya, tapi perjuangan dia dalam menahan posisinya tuh patut diancungi jempol sih. Legend Mas Habib ya kan? Lap 36, lap yang sama dengan Michael Pitt, melihat Felipe Massa akhirnya berhasil melewati Mark Webber untuk posisi kelima, yang menempatkan Ferrari-nya ke posisi yang relatif kuat. 2012 itu merupakan musim yang sangat berat untuk Felipe Massa ya kan? Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan JB meraih kemenangan keduanya. Ya, sangat aneh mengingat betapa kompetitifnya mobil McLaren musim itu, JB baru meraih kemenangan keduanya musim itu, disusul oleh Asep dan Kimi yang mengawali balapan dengan sulit namun masih bisa meraih podium. Kimi sama Spa itu emang cocok banget dah, selalu bagus dia kalau balapan di sini. Hasil ini membuat Nando kehilangan banyak poin karena insiden di awal balapan, dan membuat pembalap kayak Asep mulai kembali memperseru persaingan untuk gelar Jordan karena dia udah mengecilkan jarak poinnya. Seharusnya McLaren musim ini bisa lah ya ikut bersaing dalam gelar juara dunia sampai balapan terakhir. Cuman sayang, McLaren musim itu udah kayak Ferrari aja cuy. Banyak momen blunder pit stopnya, reliability mereka juga ampas saat itu, dan banyak insiden-insiden yang gak diperlukan juga saat itu. Coba kalau mereka bisa lebih bersih musim itu ya kan, wah bisa lah bersaing untuk gelar juara di Brazil ya kan. Ya walaupun ujung-ujungnya kalah juga sih. Oke lah, sekian video kali ini. Selamat menikmati balapan Belgian Grand Prix, dan semoga aja balapannya seru ya. Udah balapan terakhir nih sebelum summer break ya kan. Berikanlah kita balapannya seru gitu kan ya. Semoga gitu kan ya. Tapi ya paling penting ialah jangan sampai hujan nanti mengganggu balapan kayak di 2021. Soalnya di saat gua record video ini, forecast cuacanya tuh hujan di setiap weekend. Nah, nggak tahu nih nantinya benar atau enggak ya kan. Cuman kalau benar ya jangan terus amat lah ya hujannya ya. Semoga bisa balapan gitu ya. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.